Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pak Fuad, sesepuh, pendiri, orang tua dari API, Asosiasi Psikologi Islam, dan eh, apa namanya, bagian dari kalau di API itu sudah tidak asing lagi yang memang setia mendampingi API sampai, sekarang ya. Kalau sesepuh yang kemarin kan ada off-nya, kalau Pak Fuad nggak ada off-nya gitu ya. Pak Hana baru kita melibatkan kembali gitu ya, Prof. Mujib. Nah kalau Pak Fuad itu nggak ada hentinya gitu ya. Sampai sekarang masih aktif di API. Yang saya hormati, Kang Agus, Ketua pengurus pusat API, kemudian para pengurus API yang hadir, biasanya banyak, hari ini belum pada masuk ya. Kemudian pengurus API wilayah yang hadir, dan Bapak Ibu peserta Bincang Ramadan bersama API atau disingkat BERAPI. BERAPI ini masuk ke tahun yang kedua ya Pak Fuad. Tahun kemarin juga Pak Fuad eh, ikut juga menjadi pemateri, dan tahun ini Pak Fuad juga alhamdulillah bersedia untuk memberikan materinya. Jadi alhamdulillah mungkin ya saya berharap, kita berharap mudah-mudahan BERAPI tahun 2025 juga ada. Jadi kan ini menjadi satu hal yang positif untuk eh, apa ya, ya mengembangkan dan silaturahmi kita dengan anggota yang lain gitu ya. Karena ini untuk anggota API gratis ya. Eh, Ya pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kita semua bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam adalah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk keberkahan acara pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, minta Kang Agus untuk memberikan sambutan, apa, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan, Kang Agus. Terima kasih, Kang Yanwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya segani, Allah Profesor dalam waktu dekat, Dr. Puan Nasori, Dr. Haji Puan Nasori, MSI, psikolog. Beliau adalah senior saya waktu kuliah S1 dan juga senior di asosiasi, banyak menginspirasi kawan-kawan muda di UGM pada khususnya di dalam pengembangan psikologi Islam. Cuma sayang Mas, waktu saya baca buku tokoh-tokoh psikologi Islam yang dikarang Hussein Nasr, nggak ada satu tokoh dari Indonesia, tidak ada satu tokoh pun dari Indonesia, Ya. malah dari Rusia ada. Mungkin Nah, suatu saat ada tokoh psikologi Islam yang bisa di Gus Abdul Rahman ini. internasional. Saya pikir Mas Bagus masuk gitu karena sering lalu lalang di dunia internasional dan juga dia sebagai ketua asosiasi Muslim IAMB. ya IAMP. Eh, Mas Yanwar atau Kang Yanwar, pada kesempatan sekarang ini saya ucapkan terima kasih sudah mengawal berapi kedua ini dari mulai sesi pertama sampai sesi terakhir, sesi 4 hari ini. Juga Didik ya, Pak Didik, panitia semuanya, dan juga hadirin semuanya yang hadir pada kesempatan sekarang ini. Biasanya udah agak lumayan banyak, mungkin nanti menyusul Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil Pakainya telinga. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak semuanya yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan sekarang ini tentu secara konsisten mengikuti perbincangan kita dari mulai sesi pertama dan sekarang insya Allah yang terakhir. Ada banyak hal yang kita dapatkan ya dari perbincangan ini. Satu, ternyata tema-tema terkait dengan psikologi Islam itu menyimpan banyak potensi yang harus terus dikembangkan dan digali. Baik itu yang disampaikan oleh Kang Hana di awal, ya, lebih banyak stimulasi ide-ide baru. Juga sama ya terkait kemarin karir dalam 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 psikologi Islam menurut Prof. Mujib. Kemarin juga sama yang disampaikan oleh Prof. Subandi, lebih kepada menginspirasi atau mendorong untuk terus menggali penelitian-penelitian psikologi Islam. Yang kedua, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, walaupun tadi masih banyak potensi yang harus digali, tetapi kita bersyukur bahwa sampai detik ini ide pengembangan psikologi Islam terus berkembang. Dan saya pikir bukan hanya di Indonesia hari ini, saya melihat juga geliatnya luar biasa di luar negeri. Mudah-mudahan karena ini bukan tugas satu generasi ya, bukan hanya tugas satu negara, tapi ini adalah tugas lintas generasi dan juga lintas negara. Mudah-mudahan harapan kita untuk mendapatkan ilmu psikologi ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, yang bisa mengantarkan kita pada bukan hanya kesejahteraan di kehidupan dunia, tapi juga kesejahteraan di akhirat nanti. Karena kita meyakini realitas kita itu bukan hanya realitas di kehidupan dunia saja. Kehidupan kita tidak berakhir begitu kemudian seseorang dinyatakan meninggal gitu. Ada kehidupan di setelah itu, bahkan kehidupan setelah itu adalah kehidupan yang abadi kan gitu, kehidupan yang lama dibanding dengan kehidupan di dunia. Problem psikologi modern tentu bukan hanya bahasanya tidak menjamin kehidupan pasca kematian, tetapi kehidupan di dunia ini pun masih menyisakan banyak hal. Maka kemudian ya wajar bukan hanya dari kalangan ilmuwan Muslim, tapi juga ilmuwan Barat juga kemudian mengkritisi, melakukan autokritik terhadap psikologi modern yang dikembangkan. Maka kita melihat psikologi modern dari hari ke hari muncul banyak pemikiran. Yang menariknya, satu pemikiran mengkritik pemikiran yang lain, dan yang dikritik itu bukan hanya masalah-masalah yang sederhana, tetapi masalah yang fundamental, terutama terkait dengan subject matter psikologi ya. Dari mulai munculnya kalau di awal diruntut ya ada elementarisme, ada fungsionalisme, ada terus kemudian ada strukturalisme, ada behaviorisme, ada psikologi kognitif, ada psikologi humanistik, sampai yang terakhir ada transpersonal. Itu sebetulnya kritiknya ditujukan pada ruang lingkup bahasan psikologi. Tentu ini menunjukkan bahwa psikologi modern tampak ya masih mencari-cari bentuk, masih kebingungan kira-kira bagian dari jiwa manusia yang mana yang kira-kira akan dijadikan fokus penelitiannya. Dan saya melihat psikologi modern akan terus ya bertransformasi gitu ya, sepanjang jiwa manusia masih tampak seperti misteri, ada banyak lubang-lubang atau hal-hal gaib ya yang belum bisa diungkap. Dan kita alhamdulillah bukan hanya bisa mengandalkan akal dan kemampuan pengamatan kita diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyeratkan bahwa kita bisa mendapatkan pengetahuan Allah mengenai jiwa melalui pembelajaran kita terhadap Al-Quran ataupun terhadap alam semesta atau terhadap ayat-ayat nafsaniyah gitu. Sehingga kemudian mudah-mudahan karena kita memiliki sumber ilmu pengetahuan yang lengkap, bukan saja kita dengan menggunakan akal dan
kemampuan indrawi kita untuk meneliti ayat-ayat nafsaniyah, tapi juga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berupa wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari situ saya pikir kita bisa mengakses ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa manusia. Mudah-mudahan dengan demikian eh, kita bisa menjadi bagian ya penting di dalam pengembangan psikologi Islam yang kemudian memberikan jaminan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhir. Hadirin semua yang saya hormati, tentu di akhir karena ini sesi keempat, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang meluangkan waktu untuk ikut di dalam diskusi kali ini, dan juga kepada hadirin semuanya, Ibu Bapak yang secara konsisten meluangkan waktu ikut berdiskusi, bertanya, menanggapi dan sebagainya, dan juga kepada panitia, ya, kepada pengurus API pusat dan juga wilayah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus yang sudah memberikan semangat pada kita. Memang banyak potensi yang perlu kita kembangkan lagi, kita gali lagi. Dan narasumber yang hadir pada berapi memang luar biasa. Hari ini kita bisa langsung juga berdiskusi, kemudian mendengarkan dari narasumber yang luar biasa, Pak Fuad. Jadi kalau kita menyimak sesi 1 dengan Pak Hana, sesi kedua dengan Prof. Mujib, itu ada satu tema yang memiliki kesamaan Pak Fuad, yaitu temanya kebahagiaan. Kalau Pak Hana menjelaskan bahwa akhlakul karimah itu menjadi kunci kebahagiaan. Nah, itu ya. Pak Mujib juga, Prof. Mujib juga menjelaskan tentang kebahagiaan terutama di tempat kerja ya, Pak, karir. Nah, Pak Fuad sekarang menjelaskan tentang bagaimana meraih kebahagiaan dengan memaafkan. Nah, memang penelitian-penelitian Pak Fuad ini banyak tentang memaafkan gitu ya. Nah, ini tema yang menarik karena paradigma sekarang memang ke psikologi positif ya, cari yang eh, positif gitu ya, memaafkan, bersyukur itu ya Pak Fuad. Jadi Ya, hari ini Pak Fuad menjelaskan tentang bahagia dan memaafkan. Dan untuk durasinya Pak Fuad, kita berakhir sampai jam 11. hmm. Nah, Pak Fuad pemaparan materinya mau berapa menit, nanti tanya jawab berapa menit kira-kira. Kira-kira Mungkin mau bicara 1 jam kali ya. oke, 1 jam. Karena kemarin juga 1 jam 1 jam. Baik, memang luar biasa. Kalau yang sudah sepuh itu menyampaikan sejam itu kuat. Nah, Kang Agus tuh setengah jam, setengah jam. Ceritanya akeh. Pokoknya diulang-ulang itu. Baik, kita sampai jam setengah 11 atau jam 10:20 lah ya, Bapak Ibu, untuk mendengarkan materi dari Pak Fuad. Setelah itu baru kita diskusi. Dan monggo Pak Fuad, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Apakah suaranya bisa didengar dengan baik, Mas? Ya, jelas. Sangat Ya. jelas. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ini ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kang Agus ya, selaku Ketua Asosiasi Psikologi Islam. Mas Januar selaku Ketua 1 Mas Januar ya.
Ketua satu, Lupa, wakil Pak. ketua apa? Ya, tapi yang jelas jadi moderator lah gitu. Oke, tapi di sini juga ada kolega-kolega saya ya. Ini ada yang dari UII, ada Pak Sumeti Priyana Nugraha, ada Mas Nur Widya Asmara. Oke, juga dari tempat-tempat lain yang juga teman ya, ada Mbak Epi atau Diana Elvida ya. Kemudian satu kampus dengan Mbak Diana di UIN adalah Mbak Hijriyati Cucuani. Oke. Dan ada yang lain-lain yang juga di UIN juga yang kelihatannya Lisa Khairani gitu ya. Ya, Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Undang-undang kalau ujian terbuka Mbak ya. Sudah. Oh, sudah Sampun ya? Pak, Sudah. Apa? sampun Pak. Oh, sama nolak nggak tahu ya. Selamat kalau gitu ya. Mau 2 kali mungkin, Pak. Ada Mbak Raudho dari UIN Aceh, kemudian siapa lagi nih? Ada yang kenal-kenal, ada Mbak Linda Aryani, ada Ada Pak Jun, Pak. Werdiningsih. Mana Pak Johnnya ini? Mana Pak John? Mas John, gimana kabarnya? Nah, eh, dan yang lain semuanya Bapak Ibu yang ada di sini, salam hormat ya. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa eh, dimaafkan itu eh, sesuatu yang dicari oleh semua orang ya. Apalagi kalau orang itu ngerti agama ya. Nanti di hari perhitungan itu orang-orang yang tidak sempat dimaafkan itu akan mencari eh, jadi orang-orang yang menyakiti ya, orang-orang yang menyakiti itu akan dicari oleh orang-orang yang disakiti. Karena apa? Karena orang yang disakiti itu eh, butuh masuk surga atau butuh terbebas dari neraka. Oke, dan caranya adalah eh, apa di mendapatkan itu ya kompensasi ya atas kerugian yang dialaminya di dunia ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah kalau orang yang menyakiti itu mempunyai banyak pahala, maka rasa sakit yang pernah dialami oleh korban itu akan dibalas oleh orang yang menyakiti, yang memiliki pahala itu untuk diberikan sebagiannya ya, sesuai dengan takarannya yang Allah sendiri tahu ya, yaitu kepada orang yang disakiti. Nah, dan karena itu bisa menjadi modalnya untuk masuk surga. Nah, dan apabila ternyata orang yang menyakiti itu sudah tidak punya pahala, maka dia akan dibalas dengan cara harus mau menerima dosa-dosa dari orang yang disakiti. Nah, jadi intinya dimaafkan atau dimaafkan itu hal yang sangat penting ya. Dan karena kita itulah yang disampaikan dalam suatu hadis ya. Dalam suatu hadis, sehingga intinya adalah bahwa dimaafkan itu sesuatu yang kita cari. Apalagi kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan juga akan memaafkan kesalahan kita ya kepada manusia itu hanya apabila kita itu mendapatkan pemaafan dari orang. Jadi itu berbeda kedudukannya dengan kesalahan-kesalahan yang langsung kepada Allah. Misalkan kita nggak puasa gitu ya, atau nggak sholat, maka itu kan bisa asalkan kita mau bertobat itu kan bisa kita mendapatkan pengampunan langsung dari Allah atau pemaafan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tapi kalau kesalahan itu pada manusia, maka Allah mensyaratkan satu hal dulu, yaitu pemaafan dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Oleh karena itu nah, dan kita biasanya memang berburu pengampunan ya dari orang-orang yang pernah entah karena kesengajaan atau kesengajaan itu pada waktu hari raya gitu ya. Ya memang ini tradisi dan tradisi yang baik. Walaupun tradisi yang lebih baik adalah kalau kita bersalah itu ya segera minta maaf ya. Nah, tapi tradisi hari raya tetap berguna karena
itu biasanya kita anggap mampu menjaga harga diri kita ya. Kalau kita bersalah dan minta maaf itu kadang-kadang orang itu malu ya. Nah, tapi saya itu berusaha untuk tidak malu karena saya seringkali merasa bersalah juga. Misalkan saya itu sehari-hari itu kan membimbing, mengoreksi itu banyak banget ya. Jadi semakin kita itu ingin jadi orang baik, maka semakin banyak kita itu janji gitu ya. Dan semakin banyak janji ternyata juga semakin sering tidak menepati ya. Dan itu kan dosa ya. Saya sampaikan pemaafan dan ya umumnya sih kalau dosa-dosa seperti ini alhamdulillah orang mau maafkannya. Tapi intinya adalah bahwa dimaafkan itu sesuatu yang penting. Dan oleh karena kalau kita menjadi korban itu dimaafkan penting. Tapi kalau kita menjadi pelaku kan juga penting ya. Kalau kita menjadi pelaku kita itu perlu mendapatkan pemaafan dari orang lain. Nah, saya akan seperti yang disampaikan Mas ya saya meneruskan apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Mungkin terutama dari pernyataan Pak Hana ya, bahwa akhlak mulia itu akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Nah dan tentu saja pemaafan atau memaafkan itu adalah bagian dari akhlak mulia. Nah kalau kita merujuk kepada kisah yang terbaik ya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf itu memiliki dua karakter. Sebenarnya banyak karakter ya kalau Nabi Yusuf itu. Tapi yang pertama yang jelas adalah bahwa Nabi Yusuf itu orang yang sangat sabar. Dan yang kedua adalah Nabi Yusuf itu adalah orang yang memaafkan ya. Memang ada karakter-karakter yang lain yang Nabi Yusuf punyai, seperti mampu menahan diri ya. Tapi mampu menahan diri itu kalau dalam bahasa agama kan namanya sabar ya. Mampu menahan diri ketika mendapatkan godaan seksual dari Zulaikha. Nah, dan dari Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang paling bertakwa ya. Dan yang pasti adalah bahwa salah satu karakternya adalah memaafkan ini. Nah, sehingga kalau kita itu orang yang memiliki karakter ya, yang kita tahu ya bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu akan menjadi kebiasaan, kalau kebiasaan itu menjadi karakter ya. Kalau karakter maka ya kira-kira menjadi akhlak lah, menjadi otomatis ya. Yang kalau itu terjadi pada kita ya maka insya Allah kita memiliki salah satu ciri ketakwaan. Dan kita tahu bahwa kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, mengapa pemaafan itu kita anggap sebagai akhlak mulia, akhlak yang tinggi? Karena memang orang itu kalau disakiti itu bisa memilih yang lain. Ya, kenyataannya ya, kenyataannya kalau orang itu disakiti kan orang itu marah, sakit hati, membenci orang yang menyakitinya ya. Itu respon yang umum ya. Artinya kita juga masih menganggap itu manusiawi ya. Tapi walaupun manusiawi, tapi kan nggak baik juga kalau dipelihara ya. Sehingga kita kasih warna merah ini. Nah, tapi yang lebih kejam dari itu adalah kalau orang itu membalasnya. Tapi membalasnya itu tidak pakai hitung-hitungan ya. Jadi pokoknya balas saja kan. Dan mungkin kita lihat ya di dunia ini kan misalkan orang Israel itu kalau ada satu orang Palestina membunuh satu orang Israel maka harus ada 100 orang Palestina yang terbunuh. Itu contoh ini ya. Membalas dengan membabi buta. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering dengarkan ya. Ada misalkan suami diomeli istri aja gitu ya. Kemudian suaminya itu membalasnya dengan cara melakukan kekerasan atau bahkan sampai membunuh. Jadi umumnya kekerasan-kekerasan itu kan memang hasil dari pembalasan. Jadi kalau orang itu ditanya sesuai dengan teori psikologi sosial ya, kayak agresi itu
penyebab umumnya itu adalah karena sebagai balasan. Jadi orang itu merasa karena disakiti maka dia membalas, tapi membalasnya itu dengan penuh nafsu. Nah, tentu saja ini akhlak akhlak yang mazmumah ya, akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang tinggi adalah memaafkan. Nah, tapi memang dalam agama juga kita akui bahwa orang itu diperkenankan untuk membalas kejahatan atau perilaku orang lain itu setimpal. Nah, memang setimpal ini ternyata kalau secara teknis itu hal yang rumit ya, dan oleh karena itu biasanya diberlakukan itu untuk kasus-kasus yang bersifat pembunuhan. Jadi fix 1 nyawa maka balasannya adalah 1 nyawa. Jadi kalau ada orang yang dibunuh maka pembunuhnya itu harus dibunuh. Nah, yang tentu saja kalau dalam hukum Islam ya melalui peran institusi yang berwenang ya. Oke, karena kalau diserahkan orang per orang nanti nggak berhenti gitu ya. Oke, jadi balas terus ya. Nah, tapi Allah itu juga menyampaikan bahwa yang lebih tinggi, yang lebih utama adalah memaafkan. Nah, sehingga kalau kita memaafkan itu kita memilih akhlak yang tinggi. Nah, walaupun tentu kita juga tahu bahwa untuk melakukan sesuatu yang tinggi itu butuh perjuangan ya. Jadi ya tidak ada hal yang tinggi, yang berat, yang besar itu yang dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu ya saya menyadari kalau ada di antara kita yang kalau disakiti ya kita eh, eh, nggak bisa dong gitu. Bahkan mungkin kalau zaman dulu kan ada ungkapan-ungkapan sampai 7 turunan nggak bisa memaafkan dia. Nah, yang itu untuk menunjukkan betapa sakit hatinya ya orang itu. Nah, dan karena ini butuh perjuangan tampaknya sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang ya perintah memaafkan ini. Ya, sehingga disampaikan oleh ahli tafsir Indonesia ya, Bapak Muhammad Quraisyab, beliau mengatakan bahwa Allah itu sampai menyebut istilah pemaafan itu sampai 34 kali dalam 34 ayat. Yang ini tentu saja untuk menunjukkan betapa pentingnya memaafkan. Nah, mungkin contoh-contoh ayatnya yang menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan pemaafan ini, sekaligus ini ngaji ya, mumpung Ramadan dan menjelang Lailatul Qadar ini. Oke, fa'fuan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Oke. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Oke, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fasfakhis sofhil jamil ya. Oke, maafkanlah dengan cara yang baik. Ini ayat yang paling sering disebut kalau ada ceramah-ceramah sawalan ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang memaafkan ya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya orang-orang yang berbuat kebajikan dalam bentuk memaafkan dalam konteks ini. Oke, nah Allah sendiri kalau memerintahkan sesuatu maka Allah juga melakukannya. Oke, yang kita bisa lihat di sini ya. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang ia sukai, yang kamu sukai. Di antaramu ada yang menghendaki dunia dan di antaramu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah mengelingkan kamu dan mereka untuk menguji kamu. Nah, di sini juga kelihatan bahwa Allah SWT memaafkan ya, tapi Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan. Nah, ini contoh bahwa Allah itu memaafkan. Di ayat-ayat yang lain juga Allah SWT memaafkan. Ini contoh yang lain ya.
Nah, dan tentu saja jadi Allah memerintahkan pemaafan dan nah memang dalam Islam itu kalau kita itu memerintah, mengajak ya kita menjadi pelakunya begitu ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan eh, membuat istilah amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak itu ya. Memerintah atau mengajak, maka orang yang mengajak atau orang yang perintah itu mestinya ya melakukan. Nah, Allah melakukannya dan orang-orang utama di dalam Al-Quran juga diceritakan memaafkan orang lain ya. Tadi sudah saya sebut nama Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Yusuf itu eh, jadi ini sebagaimana bisa kita lihat di sini ya. Sebentar. Jadi Nabi Yusuf itu orang yang mengatakan bahwa no blame with there be happen you today. Jadi Nabi Yusuf menganggap bahwa kesalahan itu sudah dihapuskan dan dia memohon kepada Allah agar saudara-saudaranya yang telah menyakitinya itu dimaafkan Allah. Yang kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudaranya ini ya 10 orang ya. Jadi kita tahu Nabi Yusuf itu mempunyai saudara 11 orang ya, 10 semuanya laki-laki ya. Jadi 10 orang itu dari ibu tirinya ya. Dan satu orang itu dari saudara kandungnya yang bernama Bunyamin atau Benjamin ya. Nah, yang kita tahu dalam sejarah itu kan Nabi Yusuf itu dimasukkan dalam sumur, kemudian ditemukan oleh para saudagar, oleh saudagar dijual, dia hidup di lingkungan istana ya Al-Aziz. Dan di istananya Al-Aziz itu istrinya menggodanya, kemudian istrinya menggodanya, kemudian dia itu karena dia apa istilahnya ya, mungkin dalam tanda petik dipermalukan karena dia di bahan tontonan di antara para sosialita ya di Mesir pada waktu itu ditonton oleh mereka sambil semuanya terpesona. Dan ketika mereka memegang buah-buahan itu mereka pada mengirisi tangannya begitu ya. Nah, Anda bayangkan Nabi Yusuf orang yang sangat menjaga diri jadi tatapan para perempuan yang terpesona oleh dirinya ya. Yang tidak cukup itu kemudian walaupun dibuktikan bahwa yang bersalah itu adalah Zulaikha, tapi Nabi Yusuf tetap dimasukkan dalam penjara ya. Dan jadi penghuni di penjara gak enak, walaupun saya nggak pernah merasakannya ya, tapi kita bisa membayangkan tidak enaknya di penjara ya. Nah walaupun segala sesuatu itu ada nggak enaknya, tapi Allah itu juga menjadikan itu sebagai jalan ya kesuksesan Nabi Yusuf ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan untung aja Nabi Yusuf itu digoda dan menolak gitu ya, atau digoda oleh Zulaikha, coba kalau nggak digoda dia nggak bisa masuk penjara gitu ya. Bukan begitu, tapi ada jadi Nabi Yusuf ya Allah mungkin adil ya di antara kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, Allah juga memberikan keberuntungan bagi Nabi Yusuf ya, sehingga Nabi Yusuf itu menjadi penafsir mimpi dan karena akurasi yang tinggi ya, presisi yang tinggi terhadap tafsiran Nabi Yusuf itu, Fir'aun menjadikannya sebagai orang yang menafsirkan pemimpinnya Fir'aun ya, dan akhirnya oleh Fir'aun itu dijadikan sebagai bendahara negara atau mungkin dianggap sebagai menjadi menteri perekonomian gitu ya. Nah intinya adalah bahwa Nabi Yusuf diperlakukan kakaknya seperti itu, sehingga ketika kakak-kakaknya, bapaknya dan ibunya yang Al-Quran menyebutnya itu matahari bapaknya, bulan ibunya, dan 11 bintang 11 saudaranya itu semuanya datang itu dalam keadaan bersujud istilahnya ya, dalam keadaan menundukkan diri. Nabi Yusuf itu menerima mereka, dan terutama untuk 11 saudaranya dia membuat pernyataan sudah nggak ada yang dia simpan sebagai sakit hati atau kemarahan. Nah, tentu saja pemaafan ini paling banyak juga dalam kisah-kisah Nabi ya. Mungkin kita juga sudah kenal dengan kisah yang dialami Nabi di Taif ya. Kalau Anda nanti umroh itu biasanya diajak ke Taif ya.
Dan salah satu cerita yang akan Anda dengarkan, sebagaimana kita bisa baca dari buku-buku sejarah adalah perlakuan orang Taif yang menolak dakwah Nabi. Padahal waktu itu Nabi itu dalam keadaan baru saja berduka ya atas meninggalnya pamannya yang bernama Abi Thalib ya, dan istrinya yang bernama Khadijah. Nabi bersedih dan mungkin mencoba mendapatkan hiburan dengan datang pada orang Taif. Ya kan, tapi orang Taif perlakuannya seperti itu. Mereka menolak Nabi, melempar Nabi, yang kita tahu sejarahnya Nabi itu berdarah-darah ya, hingga masuk ke kubur dan dekat menyampaikan kepada Nabi kalau Nabi menghendaki, malaikat bisa minta kepada Allah agar gunung yang dihuni oleh orang-orang Taif itu dibuat meledak lah kira-kira, yang bisa mengubur mereka. Nah, tapi Nabi mengatakan bahwa nanti anak cucu mereka insya Allah akan menjadi pengikut-pengikut Nabi yang baik begitu. Jadi Nabi memaafkan mereka. Dusur Surokoh ini kisah-kisah yang sangat terkenal ya, tapi untuk mengingatkan lagi bahwa Dusur itu adalah seseorang dari sebuah suku di Arab yang terlibat dalam peperangan, dan ketika Rasulullah suatu saat itu dalam keadaan lagi jadi istirahat ya dalam peperangan itu, sambil Rasulullah itu melepas baju atasnya ya, karena baju yang dipakai itu mungkin kotor, maka itu sambil duduk-duduk sementara para sahabat itu banyak yang berpencar, itu tiba-tiba Dusur datang ya dan menghunuskan pedangnya di atas Nabi ya. Jadi mungkin kira-kira gini ya. Jadi hendak nah kemudian mengatakan, siapa yang akan bisa menolongmu dari tanganku ini, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan mantap, Allah. Dan ketika mendengar kata Allah itu, Dusur menjadi takut dan ngeri ya. Jadi mungkin karena yang mengucapkan itu Nabi ya. Jadi sangat yakin ya, sehingga pedangnya itu jatuh. Dan ketika pedangnya jatuh, Nabi itu bangkit, kemudian meletakkan pedangnya itu pada Dusur. Nah, kalau seperti ini, siapa yang akan membuat kamu selamat? Kemudian Dusur mengatakan yang berselamat adalah Nabi. Dan kemudian Nabi membebaskan Dusur ya, dan Dusur sangat terkesan ya, sehingga beberapa waktu kemudian dia itu karena keterpesonaannya itu dia masuk Islam. Surakoh itu juga orang yang tidak kalah bernafsunya ya, tapi ini memang dalam rangka mencari hadiah sayembara ya, 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta itu, satu unta itu kira-kira harganya, saya pernah nanya tahun 2016 itu berapa sih kira-kira unta harganya itu, sekitar 80 juta ya. Nah, satu unta 80 juta, kalau 100 itu kira-kira 8 miliar ya. Jadi Dusur mau memburu Nabi untuk mendapatkan hadiah 8 miliar ya, disetarakan dengan 8 miliar, karena Nabi pada waktu itu dalam keadaan dalam perjalanan hijrah ke Madinah ya, dan Dusur mengejarnya hingga melalui suatu cara dia nanya-nanya orang, dan orang itu umumnya berbohong ya, itu orang lain, itu bukan Nabi kan orang-orang ditanya itu, ada nggak 3 orang yang lewat sini gitu ya. Jadi yang pertama Nabi, kemudian yang kedua Abu Bakar, yang ketiga itu kalau nggak salah apa itu pembantunya atau Abu Bakar ya. Dan orang-orang kalau ditanya itu mengatakan bukan Nabi, tapi Suroko itu tahu itu itu Nabi gitu ya. Dan oleh karena itu dia akhirnya berhasil mengejarnya, dan ketika hendak membunuh Nabi, ketika dia mengayunkan pedangnya, tiba-tiba kaki-kaki dari kuda yang ditumpanginya itu, tungganginya itu ambles ya. Dia melakukannya sampai 3 kali, hingga yang terakhir itu amblesnya itu full gitu ya. Nah, dan kemudian Nabi Surokoh meminta agar dia itu diampuni ya. Dan akhirnya Rasulullah membebaskan,
Dan yang kedua Rasulullah itu minta agar Suraqah itu tidak memberitahu ya kalau Nabi itu dalam perjalanan dan melewati jalan apa begitu ya. Akhirnya dipenuhi oleh mereka oleh Suraqah itu oke, dan akhirnya Suraqah itu juga sangat terkesan ya hingga masuk Islam. Jadi pemaafan Rasulullah ini mungkin sangat luar biasa sehingga orang-orang pada begitu juga orang Yahudi ya yang setiap hari dikasih makan oleh Rasulullah dan dia itu mencela Rasulullah ya, dia buta ya. Dan dia baru tahu yang ngasih makan Rasulullah ketika yang menggantikannya adalah Abu Bakar ya, karena Abu Bakar itu ingin melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Dia bertanya kepada anaknya Aisyah ya, wahai Aisyah, ya apakah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Ya aku mau melakukannya. Salah satunya adalah ngasih makan orang Yahudi yang buta itu. Dan ketika Abu Bakar melakukannya, si orang Yahudi itu nyerocos gitu ya, kayak seperti biasanya dia mencela Rasulullah. Tapi dia mengatakan begini, kamu kelihatannya orang yang beda dengan yang sebelumnya. Orang yang sebelum itu jauh lebih lembut dari kamu. Nah mungkin kita bisa bayangkan ya, Abu Bakar yang terkenal mungkin sebagai sahabat yang paling lembut aja, masih kalah lembut dibanding Rasulullah. Dan sangat terkejutlah si orang Yahudi itu ketika Abu Bakar mengatakan bahwa yang ngasih makan kamu itu memang orang yang lain ya, dia adalah Rasulullah ya, dan aku adalah Abu Bakar. Dan orang itu sangat terkejut sehingga dia sangat bersimpati ya, atau Rasulullah itu luar biasa, dia celah-celah tapi dia tetap melakukannya dengan melakukan pertolongan ya, ngasih makan itu dengan sangat lembut. Nah itu contoh-contoh oke. Nah tapi Rasulullah juga pernah menghadapi sebuah peristiwa yang betul-betul menguras emosi. Oke, nah disebut menguras emosi karena Rasulullah itu berhadapan dengan suatu kenyataan di mana salah seorang yang tumbuh bersamanya yang adalah pamannya ya. Yang kita tahu juga orang Arab itu yang bernama Hamzah ya, yang Hamzah itu orang yang seusianya nggak jauh-jauh dengan Nabi, dan yang kedua adalah pamannya ya. Sudah paman teman lagi ya. Maka Rasulullah itu begitu terpukul atau sangat emosional ya ketika mendapati pamannya itu menjadi korban kekejaman, kebiadaban ya, dari yang gambar di sini yang namanya Wahsy. Yang Wahsy itu juga dia melakukan itu karena dia mencari uang ya. Jadi Hindun istri dari Abu Sufyan bin Harb ya. Yang kita tahu Abu Sufyan ini adalah mungkin pemimpin Madinah ya. Kalau saya boleh menyebutnya wali kota Madinah ya. Yang ini adalah ayahanda dari Muawiyah ya. Nah, jadi Hindun adalah ibunya Muawiyah. Yang memang gitu. Jadi walaupun mungkin saja Abu Sufyan itu punya istri lebih dari satu, tapi Hindun itu adalah ibu dari Muawiyah. Nah Hindun ini sangat dendam kepada Nabi, pada Hamzah, karena Hamzah itu pernah menyakiti, bukan menyakiti ya, membunuh lah dalam peperangan, kalau nggak salah saudara dari Hindun. Walaupun sebenarnya kalau orang itu dalam perang itu membunuh asalkan berhadapan itu kan biasa ya. Tapi Hindun ini masih nggak terima ya, sehingga dia kepingin membalasnya dengan menggunakan Wahsy, dan Wahsy itu mau dia akan dibayar sekian dinar atau dirham gitu ya. Nah Wahsy melakukannya tapi dengan cara yang namanya membokong gitu ya. Dari belakang ya, tidak dari depan. Kalau perang dari depan ya itulah perang yang sebenarnya, jadi orang berhadapan, tapi Wahsy itu melakukannya dengan cara yang dari membokong dari belakang, dan yang kedua itu atas dasar uang ya. Jadi nah kemudian akhirnya yang kita tahu adalah bahwa Hamzah itu memang berhasil dibunuh, padahal Hamzah ini juga termasuk salah seorang yang disebut sebagai singa Allah ya, karena mungkin kepiawaiannya yang luar biasa dalam perang. Jadi untuk kemampuan berperangnya dia sangat bagus, tapi kalau orang itu itu dari belakang ya memang
ya samping takdir ya, tapi secara akal sehat ya memang lebih bisa ditaklukkan ya. Oke. Nah, nah yang membuat Rasulullah sangat emosional adalah bahwa setelah dibunuh Hamzah itu ternyata eh, dikeluarkan ya, perutnya dirobek, jantungnya diambil, dan lebih dari itu jantungnya itu kalau menurut cerita yang lebih itu kayak di mamah-mamah gitu ya, jadi digigit-gigit sehingga bentuknya yang nggak seperti jantung lagi. Nah, Rasulullah mengetahui pamannya diperlakukan seperti itu, Rasulullah itu sangat marah ya. Rasulullah ini Rasulullah adalah manusia ya, Rasulullah adalah manusia, dan Rasulullah saking marahnya beliau berkata menurut kisah ini, la umasilan bisa minhum makanak ya, akan kuncincang 70 orang dari mereka itu sebagai pembalas. Jadi Rasulullah, jadi saking marahnya Rasulullah mau membalas orang-orang kafir itu sampai 70 orang. Nah, tapi memang Nabi ini kan orang yang maksum ya. Walaupun keperucut ya atau terlanjur ya, terlanjur menyampaikan sesuatu, tapi karena itu salah maka Allah itu menjaganya. Ya, di mana Allah berfirman ya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tapi jika kamu bersabar, kalau di ayat lain ada ayat yang mirip ya, bila kamu memaafkan itu lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah itu sebagai manusia pernah sangat marah, dan Rasulullah sedemikian marahnya. Nah, jadi Rasulullah karena orang yang dijaga oleh Allah, dan Allah dan memang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah ya, maka Rasulullah itu tidak membalasnya ya. Yang kita tahu Hindun kan tidak dibunuh, dan juga Wahsy juga nggak dibunuh. Wahsy juga akhirnya masuk Islam, Hindun juga masuk Islam ya. Walaupun Rasulullah itu setiap kali Wahsy melintas itu jadi ingatannya terhadap ingatan memori buruknya ya, melihat tamannya yang diperlakukan demikian itu muncul ya, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Wahsy agar tidak gampang lalu lalang di depan Nabi gitu. Yang itu tentu saja ya, menjadi ingat. Tapi ini Wahsy ya merasakan akibat dari perbuatannya ya. Nah, dari sini tapi Rasulullah itu statusnya adalah jadi mungkin kalau saya lihat di sini bahwa orang memaafkan itu tidak harus dia itu 100% ya. Jadi memaafkan itu adalah komitmen ya. Komitmen untuk tidak membalas, untuk menganggap itu sudah selesai. Walaupun sebagai manusia itu kita boleh jadi itu tidak akan ingatan kita tidak hilang, bahkan emosinya saja bisa tetap ada. Nah, tapi niatan kita, keputusan kita itu adalah memaafkan. Nah, tapi pemaafan yang terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pemaafan pada waktu Rasulullah itu datang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah ya. Yang kita tahu orang-orang kafir ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan yang lain-lain itu yang selalu memprovokasi ya, dan melakukan inisiasi penyerangan terhadap umat Islam itu, mestinya kalau mereka lemah itu kan tinggal di ambleskan aja ke bumi gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah itu memaafkan mereka ya, sehingga dalam catatan sejarah tidak ada darah yang turut tumpah ya dalam penaklukan Mekah. Sejumlah kecil orang yang nggak mau masuk Islam itu mencoba melarikan diri, akan tapi mereka juga akhirnya nggak berhasil ya. Ada yang mau melintasi Laut Merah itu ya, tapi nggak berhasil. Jadi ada beberapa, dan akhirnya mereka juga menyerah menjadi masuk Islam. Walaupun memang ada sejarah Islam yang meragukan ya, apakah mereka itu berislam secara sungguh-sungguh atau enggak, tapi itu bukan urusan kita ya. Tapi kenyataannya adalah bahwa mereka bersyahadat masuk Islam, sehingga Mekah menjadi bersih, isinya adalah orang-orang Islam. Nah sehingga kata kunci kalau dalam Islam itu sebagaimana ditafsirkan oleh Pak Quraisyab itu, kata memaafkan itu adalah menghapus ya. Jadi ketika memaafkan itu dosanya itu terhapus. Sehingga kalau kita sudah mengatakan memaafkan, maka sudah
orang yang kita maafkan itu nggak bisa dituntut lagi. Nah, tapi jangan khawatir ya kalau kita itu maafkan itu dia nggak dituntut, tapi kita kan Allah membalasnya dengan tadi ya, dengan balasannya. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya, oke. Bahwa balasannya adalah jadi orang yang dimaafkan itu beruntung karena dia nanti nggak dituntut di hari akhir, dan orang yang maafkan itu malah itu menjadi modalnya untuk masuk surga. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau kita operasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya maafkan itu memang adalah keputusan sepihak ya, ya atau keputusan personal. Jadi eh, jadi oleh karena itu sebenarnya yang tahu itu orang itu dan Allah. Jadi orang itu dan Allah. Oke, nah sehingga memaafkan itu sebenarnya tidak butuh adanya permintaan maaf. Ya. Jadi kita itu kalau disakiti kan bisa ngambil keputusan sendiri apakah saya memaafkan atau tidak memaafkan. Kalau kita memaafkan ya kita akan dapat balasan dari Allah. Kalau tidak memaafkan ya sama-sama rugi ya. Kita rugi dan dia rugi. Ruginya kita ya karena kita menyimpan marahan sakit hati itu ya. Dan ruginya dia ya nanti eh, ya itu nanti dia akan mendapatkan balasan. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, untuk urusan besar atau urusan kecil ya nih. Kalau urusan besar yang sampai urusan nyawa itu memang mungkin orang itu kadang-kadang tidak bisa maafkan. Tapi saya melihat orang tua saya ya. Jadi kebetulan saya itu menghadapi peristiwa di mana 4 orang kakak saya itu meninggal dunia dan kejadiannya adalah karena mengalami kecelakaan mobil, mungkin mobil atau motor ya. Tapi spesifik itu artinya ditabrak. Jadi ada kakak saya yang ditabrak truk ya. Jadi karena tulen ke rumah tangga di depan rumah tabrak truk. Ada kakak saya yang lagi pergi ke pasar ya, jalan kaki ditabrak oleh motor, orang mabuk ternyata. Kemudian ada kakak saya yang turun dari bis dan bis di belakangnya itu menyambar. Oke, nah kemudian ada kakak saya juga yang pas di atas saya itu yang naik motor dibonceng oleh temannya ya ditabrak oleh angkot ya kayak dan meninggal dunia ya. 4 kasusnya meninggal dunia. Nah, tapi orang tua saya itu mengambil posisi eh, sudah memang takdir ya. Dan oleh karena itu ketika mereka minta maaf orang tua saya maafkan. Oke. Nah, tapi saya juga menyadari bahwa mungkin tidak semua orang itu bisa mengambil keputusan cepat seperti itu ya. Saya ketika menyaksikan apa itu bagaimana respon keluarga dari korban bom Bali itu ya, hampir semuanya mengatakan agar mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan mungkin kita tahu bahwa orang yang melakukan pengeboman di Bali itu kan memang akhirnya dihukum mati ya, dihukum mati setelah dihukumnya itu memang setelah di penjara bertahun-tahun ya. Jadi kalau nggak salah lebih kurang 10 tahunan lah. Oke, nah itu persoalan yang sangat besar ya biasanya orang meminta walaupun di Indonesia sendiri ya kalau kita memaafkan ya dan itu menjadi wilayah kalau di Amerika yang saya tahu ya kalau orang itu misalkan keluarganya memaafkan ya tapi karena itu sudah menjadi persoalan publik ya, maka tetap proses hukum itu berjalan dan orangnya akan mendapatkan hukuman. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu adalah pilihan kita ya, memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi menurut saya kalau kita maafkan tadi ya memang itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Tapi ketika begitu juga untuk hal yang kecil ya, yang kecil mungkin lebih banyak lagi di mana ada orang minta maaf ya kepada kita. Nah, nah menurut saya karena orang yang minta maaf itu memang butuh, maka menurut saya itu kalau kita nggak bisa maafkan, maka jangan katakan Anda tidak bisa maafkan ya. Saya apa? Kalau yang saya lakukan ya, saya belum pernah mengatakan saya nggak bisa maafkan ya. Eh, eh, saya paling bilang saya pikir-pikir gitu ya. Atau saya butuh waktu gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita sudah mau memaafkan, maka menurut saya ya kita katakan aja, dan itu akan membantu orang ya. Kalau kita memaafkan dan orangnya butuh kata-kata dari kita, pernyataan dari kita, maka itu akan sangat membantu dia. Oke. Jadi dia akan menjadi lebih baik kondisinya, walaupun ya, dia merasa bersalah, kemudian dia minta maaf dan kita maafkan, maka itu akan membuatnya sangat lega ya. Oke, kalau kita bisa membuat orang lega kan sangat bagus ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada permintaan maaf, oke, dan sebenarnya kita kadang-kadang ada orang yang sebenarnya kesalahannya itu tidak berarti ya. Oke, kalau ya misalkan dia kita nunggu-nunggu respon WA ya dari pesan kita ya. Oke, tapi dia nggak ngerespon-respon kan kita bisa dia minta maaf ya. Oke, nah bagi kita ya itu bukan hal yang besar lah gitu. Oke. Nah, sehingga nah, mungkin yang menarik walaupun kata dasar dari maafkan itu artinya terhapus ya atau terhapusnya. Oke. Jadi terhapusnya kalau dalam agama itu terhapusnya beban pertanggungjawaban nanti ya. Oke. Tapi pemaafan itu ternyata kalau dilihat dari Al-Qur'an itu seringkali perintah pemaafan itu diikuti dengan perintah yang lain yaitu perintah berbuat baik. Misalkan contohnya tadi ya, fa'fu anhum wasawirhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum. Maafkanlah dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi mohonkan bagi mereka kan artinya sudah ada orang yang minta maaf ya kita maafkan. Yang kedua tidak hanya kita maafkan tapi kita mohon kepada Allah agar orang ini dimaafkan. Jadi orang itu sebenarnya dengan pemaafan kita itu terhapus dosanya pada kita, tapi karena permohonan maaf dari kita yaitu perbuatan baik dari kita ya, maka orang itu kan dosanya akan terhapus lebih banyak lagi. Nah, sehingga saya itu mendukung ya pengertian-pengertian yang diberikan oleh ahli-ahli psikologi kontemporer itu untuk menambahkan pengertian pemaafan itu tidak hanya meninggalkan hal yang tidak menyenangkan ya, tapi menumbuh kembangkan pikiran, perasaan, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain yang melakukan pelanggaran secara tidak adil. Karena apa? Karena ternyata kalau istilah saya itu pemaafan itu akan jadi tuntas gitu ya. Jadi ketika kita itu melakukan hal yang baik kepada eh, orang yang pernah menyakiti kita. Oke, tadi ya misalkan mendoakannya, memberikan apa yang kita miliki ya kepada kita. Jadi apalagi kalau menurut Imam Ghazali itu mengatakan bahwa hal yang perlu dilakukan oleh orang eh, setelah afuwun itu kata Imam Ghazali itu adalah namanya ihsanun ya. Oke, dan setelah itu rifkun. Jadi ihsanun itu maksudnya adalah bahwa kita itu melakukan kebaikan-kebaikan ya. Oke, sebagai kondisi lah yang membuat kita itu memiliki kasih sayang ya. Jadi kita berbuat baik kepada dia ya atas dasar apa atas dasar latihan lah kira-kira itu. Ini latihan maka setelah itu kata yang Ghazali akan muncul rifkun ya, di mana kita akan benar-benar memiliki kasih sayang terhadap orang yang pernah menyakiti kita itu. Oke. Jadi ini levelnya kan lebih tinggi lagi ya. Jadi nah, paling enggak itu saya kalau yang bisa saya ingat ya. Kalau saya itu disakiti orang pada waktu masih muda itu eh, bisa sampai level ihsan dan sampai rifkun itu. Jadi mungkin karena itu ya, karena masih muda, mungkin kenangan-kenangan buruk dia itu nggak banyak ya, oke, sehingga paling nggak ini saya kasih contoh ini. Saya punya teman yang setiap hari itu membuli saya ya, jadi membuli saya dengan kata-kata ya dia suka menyebut saya itu Ateng gitu ya. Kayak Ateng itu kalau di TV itu kan apa orangnya pendek gitu ya, yang ada acara jadi Petruk Semar apa itu ya. Orangnya lucu ya, pendek. Nah, dan saya bilang kamu jangan memanggil aku dengan nama lain apalagi nama itu ya. Oke, ya saya sudah katakan lah saya waktu itu orang Jawa Timur ya terus terang aja ya. Oke. Dan tapi dia karena yang orang namanya bully itu kan diulang-ulang aja ya. Oke. Hingga suatu saat saya kejar dia dan saya tackling, saya beating gitu ya.
dan pokoknya dia kayak itu, tapi tiba-tiba guru itu melerai kami ya. Dan saya waktu itu guru memerintahkan untuk saling maafkan, dan saya bersungguh-sungguh waktu itu, sungguh-sungguh untuk memaafkan, dan akhirnya adalah bahwa saya dengan teman saya ini menjadi sahabat yang lebih dekat malah ya. Buktinya adalah saya mengunjungi rumahnya, dan setelah itu dia juga mengunjungi rumah saya. Padahal kami orang yang berjauhan ya, waktu itu kan naik sepeda ya. Jadi eh, eh, jadi mungkin kalau digambarkan itu dia itu berbatasan dengan kabupaten di sebelah timur ya, dengan Sidoarjo, dan saya itu lebih dekat ke apa kecamatan di bagian barat yang dekat dengan Jombang itu. Jadi tapi kami saling mengunjungi ya. Tapi itu untuk menggambarkan bahwa selesai begitu ya. Oke. Nah, nah itu mungkin itu paling itu memori yang bagus ya. Sehingga intinya kalau kita itu memaafkan itu memang kita mencoba untuk berbuat lebih baik, dan itu akan membuatnya lebih tuntas. Oke, nah ini kata seperti tadi ya. Bahkan kita itu disuruh untuk bermusyawarah ya. Oke, musyawarah itu ada, kalau kita jadi kalau kita itu sudah memaafkan itu memohon ampun dan suruh musyawarah itu untuk menunjukkan bahwa orangnya itu kan kita perlakukan sederajat dengan kita ya. Oke. Coba dia menyakiti kita tapi kita masih hargai dia ya. Oke, sehingga kita itu tetap disuruh untuk bermusyawarah. Padahal mungkin kedudukan kita kan lebih tinggi ya, dia orang yang di bawah karena dia melakukan kesalahan pada kita. Nah, ini saya membuat indikator-indikatornya nanti. Tapi ini indikator. Tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah kalau dalam agama itu adalah keputusan pribadi kita untuk menghapus kesalahan orang lain dan kita tidak menuntutnya. Indikatornya ya tidak ada marah, tidak ada ini balas dendam. Saat dia melakukan lagi kita tidak emosi dan seterusnya. Oke, nah jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sekalipun mengizinkan pembalasan itu dalam 2 kesempatan, tapi 34 kali menyuruh kita itu untuk memaafkan. Ini contohnya ya. Faman aflaha faman afa wa aslaha fa ajruh. Maka pahalanya akan menjadi tanggungan Allah. Kalau di ayat yang lain ini, jadi Allah bahwa orang-orang yang berbuat baik ya, ini akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Dan kampung akhirat akan lebih baik, dan itu adalah sebaik-baik tempat. Jadi Allah menyebut kalau kita ini maka kita akan, kalau tidak membalas ya atau memaafkan, maka kita itu akan mendapatkan balasan di kampung Allah nanti. Akhirnya masuk surga ini ya pengertiannya. Nah pengertian masuk surga ini juga lebih jelas dikatakan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya rumah bangunan di surga, hendaknya ia maafkan orang yang menzaliminya. Ini hadis Nabi. Kemudian Nabi memberikan contoh yang real ya. Nabi itu pernah menyebut-nyebut ada seorang yang sahabat yang tidak terkenal ya. Tidak terkenal. Kalau yang terkenal itu kan memang dijamin masuk surga karena memang sumbangannya pada Islam itu luar biasa ya. Kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf itu adalah contoh-contoh orang yang dijamin masuk surga ya. Tapi ini ada sahabat yang tidak populer ya, sehingga namanya juga disebut Fulan gitu ya. Nabi mengatakan akan masuk surga seseorang yang akan segera datang ya. Dan ternyata orang si Fulan itu orang Badui ya. Itu dalam satu pengajian ya. Kemudian dalam pengajian besoknya lagi Rasulullah mengatakan akan datang orang yang, dan ternyata orangnya sama. Yang ketiga juga demikian, sehingga ada seorang sahabat Abdullah yang masih muda ini memiliki rasa penasaran ya, dan akhirnya beliau berhasil untuk hidup selama 3 hari itu bertamu, dan hidup bersama dengan si Fulan ini. Dan berdasarkan pengamatannya dia menyebutkan orang ini ya biasa saja ya. Jadi orang yang biasa ya, orang soleh yang biasa saja ya. Hingga karena tidak memperoleh jawaban, maka dia mewawancarai Fulan ini ya. Apa yang kamu lakukan ya sehingga Rasulullah itu kok menjamin masuk surga. Nah, ini yang bisa kita tiru ini. Jadi setiap malam saya itu sebelum tidur
itu selalu saya itu muhasabah gitu ya, kayak berefleksi, mengingat, merenungkan apa yang saya alami hari ini, dan apabila saya dapati ada rasa sakit hati atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang, maka saya memaafkannya. Nah, itu saya lakukan tiap hari katanya. Nah, yang itu menjadi kebiasaannya maafkan ya, dan orang ini dijamin masuk surga. Oke, dan ini memang apa? Nah, kemudian, nah dari sini, nah jadi ini pernyataan yang lain ya. Orang-orang yang berbuat baik di dunia itu akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Nah, dan itu pernyataan-pernyataan yang dari Al-Quran ya. Kayak ini sudah lebih dari 10, sehingga kita lihat ya penelitian-penelitian psikologi ini belum saya update ya. Oke, tapi yang intinya kalau penelitiannya banyak banget lah gitu ya. Kalau ini nggak bisa di bawah. Kalau eh, kita itu memaafkan, itu akan menjadi jalan ya untuk resolusi konflik ya. Oke, kalau konflik-konflik itu bisa diatasi, salah satunya adalah kemudahan salah satu via itu untuk memaafkan. Kemudian itu mempermudah terjadinya harmoni, meningkatkan mental yang sehat, psychological well-being maupun life satisfaction-nya atau emosi positifnya juga terdongkrak ya kalau apa itu seseorang itu memaafkan. Kalau kita maafkan, maka intinya kita SWB kita ada penelitian yang khusus tentang kepuasan hidup, ada yang khusus tentang emosi positif ya, maka kalau kita maafkan, kita itu akan mendapatkan buah ini. Psychological well-being juga, kemudian kontrol diri, resiliensi, begitu ya, oke, dan macam-macam lah. Oke. Oke, kepuasan dalam pernikahan dan seterusnya. Nah, ini ada yang menarik ini dari bahwa ternyata kita menjadi lebih tenang kehidupan kita, tidak mudah marah. Oke, nah kemudian semakin jarang berkonflik dengan orang lain. Nah, kemudian secara fisik ternyata juga kalau kita tidak maafkan itu kita akan sakit jantung ini ya. Sistem peredaran darah juga terganggu, kanker, tekanan darah, tukar lambung, dan seterusnya ya. Itu kalau tidak memaafkan ini. Aktivitas otak sama dengan orang yang agresif, stres ya, dan seterusnya. Nah itu kalau tidak. Nah sementara kalau maafkan, maka ya, fisik kita juga akan lebih baik. Nah itu Mas Januar, monggo kalau ada yang mau didiskusikan ya. Mohon maaf lebih dari 14 menit ya. Oke. Tadi mulainya sebenarnya lebih dari 9:15 ya. Maksudnya Cukup. mulainya saya ngomong. Jadi, terima kasih Pak Fuad, materi yang luar biasa. Karena materinya ini sebenarnya hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan Pak Fuad juga memberikan contoh yang nyata gitu ya dalam kehidupan pribadi ataupun dengan contoh-contoh yang Rasulullah sudah lakukan gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira akan banyak hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Fuad atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Dipersilahkan, silahkan ya Bapak Ibu untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini Pak Nah, Santoso. Pak Silakan. Santo. Nah, Maaf. silakan. Oh, Manu Mbak Yuli, saya Oh, Mbak pendatang Yuli dulu. pendatang baru. Enggak apa-apa kalau Mas Santoso mau duluan boleh loh. Iya, pendatang baru enggak bisa. Oh, aduh. Saya Silakan Pak Yul. minta maaf karena baru selesai dengan Yunisa tadi, baru selesai. Oke. Nyambung sini. Oke, silakan. Baik. Ya. Oh, Pak Yuli, Mas Yuli, Terima kasih. Mbak Yuli saya ya. Boleh. Izin ya, Mas Santoso duluan ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mas Fuad, saya sebenarnya mengenai pemaafan ini sudah lama tertarik dan sempat saya berniat untuk membuat proposal disertasi saya terkait pemaafan, sampai waktu itu sudah pernah minta bantuan Mbak Diana untuk menghubungkan saya dengan Mas Fuad gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat mau buat tentang pemaafan, ya itulah ya beberapa variabel yang saya sempat
kepikiran waktu itu pemaafan, komitmen pernikahan, penerimaan diri, empati ya semacam itulah. Ya. Tapi ketika saya menulis ternyata saya agak kesulitan untuk mengambil jarak secara emosional dengan apa yang mau saya tulis gitu ya Mas. Jadi ya akhirnya saya coba untuk menurunkan idealisme saya waktu itu untuk mengambil pemaafan. Akhirnya saya mengambil topik yang lain. Oke, kemudian ini mungkin menyampaikan pengalaman saja ini ya Mas. Itu pengalaman pertama saya tentang materi atau tentang variabel pemaafan. Terus kemudian sebelum lupa ini saya mau mengucapkan terima kasih, saya dan Pak Muklis sudah diizinkan untuk diberi kesempatan ikut dalam proyek bukunya Mas Fuad. Semoga sukses berkah manfaat. Ya, nah kemudian tadi saya juga baru tahu ada deskripsi yang ternyata lebih update ini ya, bahwa ternyata ada deskripsi yang lebih kekinian, bahwa ternyata tadi itu Nabi Yusuf itu ditontonnya sama mak-mak sosialita Mesir gitu ya. Mak-mak bisa aja Mas Fuad ini menggambarkan gitu ya, ternyata memang eneng-eneng mak-mak sosialita Mesir ini ya. Nah, kemudian Mas ini saya menceritakan pengalaman saya dan saya minta pendapat Mas Fuad. Biasanya ketika ada klien yang datang ke saya dan kemudian menceritakan sakit hatinya, terutama sakit hati pada significant person ya, entah itu orang tuanya, saudaranya, ya karena ada sibling rivalry dan lain sebagainya. Kemudian atau mungkin sahabatnya ya, karena sahabat yang udah sangat dia percaya ternyata kemudian berkhianat dan kemudian dia merasa sangat tersakiti. Ada satu perkataan yang saya coba sampaikan untuk memberikan insight baru kepada klien saya itu begini. Memaafkan itu bukan untuk orang yang menyakitimu, tetapi memaafkan itu adalah caramu untuk membalut luka dan menyembuhkan dirimu sendiri. Dan ternyata pada beberapa kesempatan itu saya sampaikan itu ada sebuah perubahan yang cukup signifikan dari klien saya untuk kemudian dia mengubah ya cara pikirnya, cara pandangnya, dan itu membuatnya menjadi lebih cepat untuk sembuh ya dari rasa sakitnya. Nah ini mungkin itu sebenarnya ya materi variabel pemaafan ini menjadi sangat menarik sebenarnya dengan saya sangat tertarik dengan ini, tapi ya itu tadi kendala saya adalah betapa kemudian ketika saya akan menuliskan itu dalam bentuk proposal ini ternyata membuat saya sulit untuk mengambil jarak emosional dengan apa yang mau saya tulis itu Mas. Dan ini ya wah sayang sekali waktu itu sebenarnya pengen banget bisa ngobrol banyak dengan Mas Fuad. Tapi itu mungkin pengalaman saya terkait dengan pemaafan ini Mas Fuad. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Yanwar. Monggo. Terima kasih Mbak Yuli. Sama-sama. Mau langsung dijawab deh, Bapak? Ya, boleh. Terima kasih sekali Mbak Yuli ya. Jadi saya pikir ya ungkapan yang sangat tepat dan mengena ya kepada klien. Karena kalau orang itu sakit hati kemudian disuruh untuk berbuat baik kepada orang yang yang menyakiti itu memang berat juga ya. Jadi misalkan maafkan dia biar dia menjadi baik begitu ya. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya kan kita mengatakan ya kalau kamu membiarkan rasa sakit dalam hatimu maka itu akan merugikanmu ya. Atau kalau kamu menghilangkan ya apa yang merugikanmu itu dalam hal ini memaafkan maka itu akan menjadi baik bagimu. Nah, tadi ungkapan Mbak Yuli bisa menyembuhkan dirimu kalau memaafkan. Itu adalah ungkapan yang sangat tepat. Jadi kalau orang itu memang kan posisinya adalah dia itu diajak untuk memang sedang bermasalah itu dia dan oleh karena itu kita selesaikan masalahnya ya. Masalahnya adalah bahwa dia itu masih diliputi oleh sakit hati yang besar-besar yang penting-penting ya dari orang yang seharusnya berbuat bagi dia tapi ternyata orang itu berbuat yang tidak baik terhadap dia. Nah, sehingga jadi kerangka pikirnya itu adalah bahwa orang ini memang dibantu untuk diselesaikan dulu. Nah, jadi memang oleh karena itu kalau tahapan Imam Ghazali tadi ya, afwun itu memang menghapuskan. Nah, kemudian yang kedua itu ihsanun itu latihan untuk berbuat baik dan nanti hasilnya itu adalah rifkun ya. Oke, jadi kita itu akan
liputi kasih sayang kepada orang lain. Tapi memang menghapus ini adalah salah satu aktivitas yang penting ya, karena kita itu akan sulit untuk memiliki bisa berperilaku baik sama orang itu kalau diliputi oleh kebencian dan kemarahan. Saya pikir itu ungkapan yang bagus dan bisa menjadi contoh bagi kita yang kalau diminta bantuan orang lain untuk mendapatkan nasihat atau saran-saran ya, atau orang datang untuk konseling. Terima kasih Mas Fuad. Ya, sami-sami. Makasih Bapak, Mbak Yuli. Lanjut, monggo Mas Santoso, silahkan. Oke, matur nuwun. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana ini wabarakatuh. gantengnya nggak kelihatan nih? Oh, itulah. Kayaknya ada persoalan dengan kamera nih, Pak Fuad. Oh, Nyuwun HP-nya harus pangapunten. baru ini. Jadi ya memaafkan itu ini nampak, tapi kadang-kadang hilang langsung gitu. Oh ya. Memaafkan itu sesuatu yang indah gitu ya. Bagi yang menasihati kadang-kadang. Tapi menjadi berat bagi yang menjalani gitu. Jalani ya. Nah, itu biasanya kan begitu yang dalam. Ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an kan waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berbuat memaafkan dan kemudian dilanjutkan dengan lebih besar gitu ya. Nah, tapi ada persoalan begini Pak Fuad, itu kadang-kadang ketika kita ini punya sikap selalu memaafkan, itu kadang-kadang menjadi jujukan untuk kesalahan. Nah, itu juga menjadi persoalan juga itu. Misalnya satu orang berbuat salah kepada kita memaafkan, itu orang lain ya biasanya kalau dia nanti kita dimaafkan, nanti buat salah lagi terus dan seterusnya. Nah, ini sampai batas kapan kita sebenarnya walaupun orang sabar itu katanya ada ada batasnya ya katanya kan. Itu sampai batas apa kita kemudian bisa memberikan sebenarnya tetap dasarnya adalah memaafkan, tapi bagaimana mengedukasi supaya perilaku salah itu tidak berulang. Saya tertarik dengan kajiannya Gus Bah, yang misalnya Gus Bah itu bilang begini, kalau kita disalahin orang, kemudian kita tidak memberikan balasan dalam arti pelajaran, itu mungkin kita seakan-akan menjadi orang bijaksana secara personal. Tetapi dalam konteks sistem kehidupan, akhirnya justru ini merusak sistem kehidupan bahwa orang yang salah itu memang harus mendapatkan satu balasan atau mendapatkan hukuman, dan kemudian itu menjadi hilang karena kemudian kita menutupi keegoan kita untuk selalu menjadi orang baik dan bijaksana. Nah, itu pripun Pak Fuad. Terima kasih Mas Santoso. Kalau pengikut Bah, page ini naikin titik Mas. Ini ya. Monggo. Akan Pak Fuad. Lanjut aja Pak Fuad, monggo Pak Fuad. Ya, nggih, matur nuwun. Oke, jadi apakah kita itu akan kalau memaafkan ya begitu mudah atau begitu saja ya memberikan pemaafan terhadap seseorang tanpa memberikan pelajaran lagi. Jadi menurut saya memang itu dua hal ya. Jadi hal yang pertama adalah kita itu memaafkan, dan saya akui bahwa ya saya juga seperti Pak Santoso dan yang lain ya, bahwa untuk memaafkan itu ya nggak gampang juga begitu. Jadi butuh waktu. Tapi oleh karena itu mungkin yang saya pahami adalah ya orang itu butuh waktu lah. Sehingga kalau dalam agama itu orang itu disuruh setelah 3 hari kalau bertemu ya menyapa lagi ya, menjalin silaturahmi lagi. Dan saya pernah, mungkin salah satu pengalaman saya yang mungkin pengalaman sakit hati yang tapi nggak usah saya ceritakan isinya ya. Nanti Mas Agus tahu nanti. Tapi saya di rumah aja ya. Saya di rumah dan saya itu jelekit lah. Mungkin istilahnya kata orang itu mungkin
dikhianati atau ditelikung dari belakang begitu ya. Oke, dan tapi saya akhirnya di rumah 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu memang hati itu menjadi lumer gitu ya, menjadi jadi tidak seperti 3 hari sebelumnya ya, yang panas, marah, pokok menuntut lah, kok orang ini buruk banget akhlaknya begitu ya. Nah, walaupun mungkin beberapa hal yang bisa membantu biasanya adalah bahwa ya tidak ada kejadian yang Allah itu tidak mengizinkan ya. Artinya kalau memang akhirnya orang itu misalkan berkhianat terhadap kita ya, akhirnya kejadian itu terjadi pada kita ya memang itu ya ujian dari Allah. Gitu. Jadi Allah memang hendak mengecek seberapa level kita ya. Dan kalau kita diuji berhasil artinya bisa bersabar ya, dan setelah itu memaafkan, maka itu ya kita levelnya lebih tinggi. Nah, jadi yang pertama itu, nah kemudian yang kedua, jadi intinya yang pertama adalah bahwa itu butuh perjuangan ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kita akan membiarkan saja? Nah, saya juga itu Pak Santoso ya. Kalau saya juga kepingin apa istilahnya berdakwah kepada orang yang bersalah gitu ya. Jadi yang bersalah pada saya. Misalnya contohnya gini, saya kemarin saya praktekkan itu. Jadi saya setuju bahwa kalau orang itu salah, kan tidak, kalau orang itu bersalah dan merugikan orang, mestinya dia itu kan bertanggung jawab. Jadi kalau Anda merusak pagar saya, maka Anda harus menggantinya, gitu ya. Jadi kebetulan ini kejadian kecil ini. Jadi saya kebetulan punya kos dan kosnya itu sedang diperbaiki ya. Nah, kemudian Pak tukangnya itu sudah mengolah semen dan lain-lain itu di tempat yang tidak memungkinkan mobil itu untuk masuk gitu ya. Tapi ternyata supirnya itu masih nerobos juga. Dan itu menyebabkan ya konblok rusak, kemudian pembatas apa itu parkir mobil itu juga remuk gitu ya. Nah, kemudian orangnya langsung pergi. Terus saya bilang, "Mas, Mas, sini Mas." Kemudian orangnya turun. Ada apa Pak gitu ya. Kemudian dia bilang, kemudian saya bilang ya, dia, ya ini gimana ini kok kok mobilnya itu sampai robos-robos seperti ini ya. Gimana tanggung jawabnya? Ya Bapak itu kan bisa nyuruh pegawainya itu untuk memperbaikinya. Loh kok pegawai saya atau tukang Bapak untuk memperbaikinya? Loh kok tukang saya yang memperbaiki yang menyebabkan ini Masnya kok gitu. Loh, kalau itu saya minta maaf. Ya minta maaf, boleh saya maafkan, tapi ini diperbaiki dulu. Gitu. Tapi dia ya karena itu ya akhirnya dia tetap pergi aja. Saya minta maaf pokoknya gitu. Saya bilang ya dalam hati saya maafkan ya, tapi ini contoh orang yang nah ini kayak ini nggak bertanggung jawab gitu. Memang dalam kenyataannya kan banyak orang yang jelas membuat kerugian dan fisik ya, bisa diukur itu sebenarnya. Kalau kerugian fisik itu, saya itu pernah nggak sengaja itu nabrak apa itu pagar tetangga saya ya. Nah ya saya kasih uang 300 ya. Saya minta maaf dan saya 300 untuk memperbaikinya ya. Saya pikir juga itu orang itu harusnya begitu ya. Harusnya kalau dia itu membuat kerugian fisik, nabrak mobil, nabrak pagar, orang itu kan untuk itu kan harus meluangkan waktu, mengeluarkan uang, mencari tukang lain-lain lah. Memang harus ada biaya. Sehingga orang itu harus mau tanggung jawab. Tapi ternyata banyak orang yang nggak mau tanggung jawabnya. Sehingga menurut saya orang seperti itu harus diberi pelajaran. Contoh yang lain nih, yang orangnya nggak tanggung jawab ya. Kebetulan orangnya itu lagi membawa konblok ya ke rumah saya. Saya bilang, Pak, jangan mobilnya agak jauh aja. Jangan dekat karena nanti besinya bisa rusak. Tapi dia tetap aja itu ya. Ngelewati, jadi antara rumah saya dan jalan itu ada apa itu yang lantainya yang besi lah gitu. Dan ternyata dengan mobil masuk itu besinya menjadi merusak lah gitu. Nah, kemudian ketika saya minta ganti ya nggak mau juga itu ya. Jadi kan saya membawa barang bapak katanya gitu. Tapi saya kan sudah melarang bapak untuk itu. Oke, nah jadi intinya menurut saya memang kita itu harus paling enggak walaupun ya kenyataannya kita itu nggak bisa memaksa orang ya. Misalkan orang yang nyerempet mobil itu kadang-kadang juga nggak mau tanggung jawab karena biasanya dia juga nyalahkan ya. Jadi caranya gimana? Tapi kalau orang itu mau tidak nanti masalahnya tidak sampai akhirat kan mestinya selesai ya. Intinya kalau orang itu
prosesnya gimana, tapi intinya apalagi kalau clear ya dia melakukan kesalahan, maka ya orang itu harus tanggung jawab. Oke. Dan kita sebagai orang yang jadi korban kan ya di samping ya tugas kita secara pribadi apa kita maafkan atau enggak itu yang tadi saya sebut kebutuhan pribadi, tapi yang lain saya setuju dengan Pak Santoso bahwa kita itu juga perlu untuk membuat edukasi. Sehingga kalau ada orang meminta maaf dan kita memang ada yang nggak berkenan, ya kalau berkenan nggak ada masalah ya kita ya bukan masalah yang penting ya, atau bukan kesalahan yang apa menyakitkan misalnya kita sampaikan begitu, tapi kalau kita memang terganggu kan kita sampaikan ya agar misalkan ya besok-besok kalau seperti ya jangan ulangi lagi ya, kayak nanti belum tentu loh orang lain tuh mau memaafkan. Ya. Atau saya juga mungkin di kesempatan lain juga belum tentu. Ya, kalau sekarang saya maafkan tapi kesempatan lain belum tentu karena kok ngulang-ngulang gitu ya. Ya, nah jadi intinya memberitahu orang bahwa itu suatu kesalahan itu juga penting atau mengingatkan orang agar lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan ya. Karena ya, walaupun mungkin saya belum sampai bilang nanti urusannya sampai akhirat lah bukan gitu ya. Ya tapi yang apa yang saya sampaikan ya perspektif saya lah gitu. Saya bahwa itu bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain dan bahwa bukan belum tentu orang itu mau maafkan ya. Bahwa itu merugikan orang lah itu ungkapan yang juga saya sampaikan. Jadi menurut saya itu hal-hal yang kedua ya. Sehingga kalau bisa kan kita itu yang bagus sih memang kalau kita mengatakannya tidak dalam bentuk marah-marah gitu ya. Jadi ya kita walaupun juga mungkin tidak bisa tersenyum ya, tapi paling enggak ya jadi kita niatannya yang pertama adalah memang yang pertama maafkan dan yang kedua itu memang membuat pesan untuk mendidiknya ya. Oke, menyampaikan pesan-pesan apa yang Oke, walaupun orang biasanya kalau di omong-omongi gitu nah ini masih marah gitu ya. Oke, tapi terserah dia itu ya. Oke, tapi kalau kita mengatakannya dengan cara yang bagus kan mestinya dia tidak itu ya. Oke. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Santoso agar kita terlibat dalam edukasi ya tentang apa yang baik, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki oleh seseorang. Itu Pak Santoso, Pak Dekan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Mas sudah bertanya. Lanjutnya monggo Bapak Ibu, masih ada waktu kita. Ya, Bapak Ibu. Mau. Pak Sumedi monggo Pak. Monggo Pak Sumedi. Sorry Pak, Gelap ini. pakai kaosan makanya nggak ngetok ya Pak saya sebentar. Gelap Pak, jadi terang Ini ya. Pak Sumedi ini alhamdulillah nih luar biasa peserta yang aktif dari sesi 1, 2, 3, 4 ini luar biasa. Monggo Pak. Ya tadi itu kalau dengan apa namanya berhadapan dengan orang di umum melakukan kesalahan itu misalnya saya itu sering jengkel di jalan raya kok jalannya begini begitu ya. Enggak, kalau kadang-kadang jalannya lambat, jalannya cepat gitu tuh saya wah sudah ini mungkin sibuk atau ya mungkin apa tadi saya bilang apa seperti kerbau aja lah, kerbau itu kalau diberitahu juga saat itu juga nggak akan bakal ngerti gitu loh Pak. Jadi santai aja gitu kalau saya itu di luar itu juga karena inteligensi dan daya paham dan motivasinya melakukan sesuatu tuh kadang-kadang bertentangan dengan mau kita itu kan rapi lancar gitu ya, tapi mereka maunya yang lain gitu ya sudah itu aja mau gimana. Kalau mau ngedukasi saat itu juga mungkin waktunya tidak tepat ya, mereka sedang lapar panas gitu ya kemerungsung gitu malah nambah jengkel itu diwajari aku wis tuwa gitu. Memang pemaafan yang sesungguhnya itu ya saat begini nih Pak Fuad ini kan apa tidak direncanakan. Nah, tidak direncanakan kita merespon yang tidak direncanakan itu justru kelihatan kitanya sendiri juga kualitas kita seperti apa gitu. Kalau memang kepribadiannya pemaaf ya wis rapopo gitu ya. Iya, iya. Rapopo ini kata-kata rapopo ini kan kuat nganunya. Siapa itu Pak? Rapopo. Iya. Oke, Itu Pak, kalau saya ya praktis aja Pak.
masih banyak Tapi yang penting dipikir gitu loh Pak. iya, Mas Gun, saya ngilang lagi ya. ya. Enggak Pak Sumendi. Terima kasih Pak Sumendi sarannya. Ya, tidak apa-apa, santai aja gitu ya. Nah, Menanggapi orang-orang yang seperti itu gitu. Pak Fuad, ada yang mau ditanggapi dari Pak? oh ya, oke, ya Mas. Oke, nah itu ya ini Pak Ahmad itu udah levelnya udah level bijak ini ya. Hmm. Kayak emang apa kita itu kalau apa eh, kalau kita itu kan kita itu ya belajar agama dan oleh karena itu kita pakai standar ya dalam hidup ini ya. Kalau ketemu orang ya nyapa, tersenyum, walaupun nggak harus ngobrol lama, misalkan ya. Kalau misalkan ada orang ngasih jalan pada kita, ya kita kasih tanda, misalkan kita bunyikan bel pelan gitu ya, sebagai ungkapan terima kasih. Artinya di kepala kita itu ada apa itu tata krama ya, kayak tata krama yang kita ikuti. Nah, tapi dalam kenyataannya kita di kepala kita itu ada standar dan ternyata orang lain itu tidak punya standar gitu ya. Atau kalau punya standar itu dia melabrak standar-standarnya sendiri sehingga ya kita lihat ya di jalan raya orang seenaknya dan seterusnya. Nah, memang menurut saya memang yang baik itu adalah bahwa kalau kita punya standar itu kita terapkan kepada diri kita secara ketat ya. Nah, tapi kalau terhadap orang lain ya kita itu bisa apa mengembangkan apa istilahnya ya apa Mas Agus namanya role taking atau apa ya? Oke, jadi berpikir dengan cara berpikir orang lah gitu ya. Oke, jadi orang itu mungkin dengan keadaannya melakukan tindakan-tindakan yang secara norma itu nggak cocok dengan norma yang saya ikuti. Ya misalkan contoh orang itu di belakang kita ya, oke, di belakang kita ngobrolnya puat gitu ya. Oke, ya padahal ya saya juga nggak bisa maju karena di depannya belum itu ya. Oke, ada motor yang nggak kelihatan oleh orang di belakang mobil di belakang saya ya. Tapi dia ngebelnya minta ampun lah gitu ya kayak ya kita komentari oh ini mau melahirkan gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi kita kan berpikir gitu ya. Jadi kita mencoba untuk berpikir dengan sudut pandang orang lain. Orang lain tuh dengan keadaannya yang kita nggak tahu gitu ya. Oke, akhirnya melakukan seperti itu. Ya, yang itu mungkin membantu kita untuk tidak terlalu tidak terlalu mangkal atau sakit hati ya. Oh mungkin misalkan ada teman kita yang biasanya nyapa tapi dia nggak atau bahkan melengos gitu ya. Oke. Ya kan kalau kita mau mengembangkan, jadi kalau kayak ini kan artinya berpikir positif ya atau khusnudzon ya. Jadi orang itu memang kenyataannya di depan mata kita itu memang perilakunya itu tidak baik ya. Yang menunjukkan kakak-kakaknya tidak baik. Nah, akan tapi di kepala kita itu seperti memaklumi ya. Karena apa? Karena orang itu mungkin terlibat dalam pemikiran atau emosi yang kita sedang tidak mengetahuinya. Yang mungkin kalau kita, walaupun mungkin kita sendiri enggak ya, insya Allah lah. Walau ketemu orang kita enggak melengos ya. Tapi boleh jadi orang lain kalau ketemu dengan kita itu dia itu pikirannya sedang terbawa apa gitu ya. Atau mungkin karena dia itu kalau kita itu walaupun saya nggak suka ya, tapi saya tetap tersenyum ya. Tapi dia mungkin kalau nggak suka ya nggak bisa tersenyum gitu ya. Artinya kita itu mencoba untuk melihat bahwa orang itu dengan keadaannya itu kita memberikan dasar pada kita, membuat menghasilkan penalaran dalam kita dengan keadaannya itu menjadikan dia itu berperilaku yang tidak menyenangkan. Jadi oleh karena itu kita menjadi maklum dengan keadaannya. Nah, tapi menurut saya memang apa? Nah tadi memang tentang edukasi itu ditaruh di posisi mana ya? Oke, kalau memang menurut saya mungkin caranya harus terkendali lah. Oke, jangan dalam bentuk marah. Kalau menasihati orang itu tetap harus yang karena apalagi tujuannya edukasi ya. Kalau edukasi pada orang lain maka ngomongnya itu ya harus tetap sopan ya, santun ya, datar lah, tidak terlalu tidak emosional. Karena memang ada menurut saya memang tugas edukasi juga tetap penting ya. Cuma jangan sampai tapi situasinya juga jangan situasi yang orang itu benar-benar lagi marah atau lagi mempertahankan diri ya. Misalkan saya dulu pernah saya lewat jalan ya, kayak kemudian orang dari gang itu perempuan ya apa menabrak saya gitu ya, kayak dari gang gitu ya. Oke, tapi kemudian dia kan malah menyalahkan ya. Kemudian saya bilang, "Mbak, lo kok nyalakan saya ini ya? Kayak mestinya kan saya yang nyalakan ya." Kan aturannya itu kalau orang itu di jalan ya lewat, tapi kalau orang dari gang itu harus berhenti dulu gitu.
Nah, tapi dia kan nggak mau disalahkan ya. Karena memang biasanya kalau orang itu dalam posisi salah kan dia akhirnya ketika mungkin nggak mau dia itu dituntut untuk mengganti rugi kalau ada kerusakan ya. Nah, jadi orang itu melindungi diri dengan cara seperti itu. Tapi, nah orang seperti itu mungkin, tapi, nah kalau saya kan tetap, ya, saya ajak untuk berpikir rasional ya. Jadi tadi saya berpikir rasional bahwa mestinya orang yang berasal dari gang itu ketika masuk ke jalan yang besar, yaitu harus berhenti dulu. Karena di jalan yang besar itu kan lebih banyak kemungkinan terjadi ya. Tiba-tiba ada bus lewat atau mobil besar atau mobil apalah gitu ya, atau motor yang kencang gitu. Artinya paling nggak dia kan mendapatkan clue bahwa ada penyebab terjadinya kecelakaan itu, yaitu ketidakhati-hatian orang yang berasal dari gang kecil ya. Nah, jadi tapi menurut saya memang apa itu juga penting ya. Maksudnya tidak apa, maksudnya memang tentu ya, kalau kita dalam kontrol yang tinggi, mampu untuk tidak sakit hati, mampu untuk tetap baik-baik saja ketika kita itu dalam posisi dirugikan ya, itu tentu saja bagus. Nah, tapi edukasi itu tetap diperlukan, tapi edukasinya juga tidak seperti orang yang marah-marah ya. Kalau orang dalam posisi marah-marah yang diingatnya marah-marahnya ya. Tapi apa substansi yang dikatakan itu dia nggak masuk ya. Nah, apa, saya pikir begitu, Mas Januar. Terima kasih Pak Fuad. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Fuad. Ini dari Mbak Bila atau Mas ini ya? Kayaknya Mbak Bila ya. Ustadz Fuad izin bertanya, bagaimana cara memaafkan diri sendiri? Monggo Pak Fuad. Pertanyaan itu. Ya, oke. Jadi menurut saya, oke. Jadi ya jadi kita itu memang di masa yang lalu pernah melakukan kesalahan-kesalahan ya. Jadi menurut saya karena kita itu mungkin ilmunya kurang ya. Jadi kita itu jadi kesalahan itu mungkin kesalahan yang waktu kecil itu mungkin fatal ya. Oke, sehingga sampai menyebabkan kerugian itu sampai sekarang ya. Kayak kan orang itu bisa seperti itu ya. Oke, tapi kalau kita menyadari bahwa kadang ilmu kita itu kurang, kayak kadang-kadang kita itu dalam kondisi tidak mampu menguasai diri sehingga kata-kata yang keluar dari kita itu menyakiti orang lain gitu ya. Oke. Jadi kita itu merasa bersalah atas itu. Nah, kalau orang sakit, saya itu kebetulan baru sakit ya. Oke. Dan orang sakit itu guilty feeling-nya tinggi loh itu. Saya itu kemarin sakit dan waduh apa-apa itu jadi kayak terasa salah ya. Misalkan wah aku kalau sholat kok cepet ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran cepat, atau misalkan kalau saya berzikir itu kan cepat banget ya. Misalkan saya baca Fatihah itu ya 100 kali aja cuma 10 menit ya. Wah itu mungkin apa kalau dilihat dari tahsinnya mungkin nggak benar kali ya. Jadi apa-apa itu jadi terasa salah ya. Kemudian misalkan kalau megang uang ya, kayak megang uang bersama, kenapa nggak saya kasihkan aja misalkan. Jadi misalkan saya kalau penelitian kan ada uang yang saya tahan ya, uang saya tahan nanti untuk barangkali untuk biaya publikasi. Nah, saya merasa bersalah gitu, mengapa uangnya nggak saya langsung bagi aja, itu urusan nanti ya, dan seterusnya begitu. Jadi apa-apa itu dipikir-pikir salah. Nah, oleh karena itu menurut saya ada dua hal. Yang pertama, ilmu kita kurang atau situasi-situasi psikologis ya, emosi yang terjadi pada waktu tertentu itu memang buat kita itu sangat sensitif. Nah, yang sangat sensitif itu membuat kita itu mudah untuk menyesali ya, menyesali apa-apa yang sudah terjadi. Tapi menyesali apa yang terjadi itu nggak bisa diapa-apain. Nah, dan oleh karena itu ya situasi yang khusus pada waktu itu, kebutuhan kita atau karena kita memang sedang alpa ya. Nah, dan oleh karena itu yang penting kan tindak lanjutnya begitu ya. Oke, jadi menurut saya kalau tindak lanjutnya yang penting adalah kalau itu kesalahan pada orang ya dimintakan maaf gitu ya. Kalau itu kesalahan pada Allah ya kita beristighfar dan bertobat. Yang karena kita yakin bahwa ya enaknya beragama itu kan kita dituntun ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu juga bisa hilang dan nggak usah lagi dipertanggungjawabkan karena kita dapat pengampunan dari Allah. Yang pengampunan itu bisa langsung dari Allah atau setelah kita itu
mendapatkan pengampunan atau pemaafan dari orang lain. Jadi jalan keluar yang menurut saya bisa dipakai itu adalah memang mohon ampun pada Allah dan pada manusia ya. Barangkali ada yang dirugikan ya, tapi kalau mendolimi diri sendiri itu kan juga kita minta ampun pada Allah agar kesalahan yang kita lakukan yang merugikan kita itu bisa diampuni oleh Allah. Nomor saya gitu Mas Yanwar. Terima kasih Pak Fuad. Bapak Ibu masih ada satu lagi barangkali ada ingin disampaikan. Nah biasanya Pak Sigit ini 1, 2, 3 aktif. Pak Sigit lagi di Gunung Kidul Pak Fuad. Oh ya lah, sama hari raya tuh lagi jalan-jalan. Udah pulang kampung. Oh ya. Siap mau jadi Bupati Gunung Kidul. Weh, ini pantai apa nih rumah? Gitu. Mudik. Silakan Pak Sigit apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nyapa Pak Fuad aja. Oh ya. Gimana Mas Sigit? Gimana? Saya kemarin dengar kabar di Gunung Kidul itu ada desa yang apa? Siangnya cuma 6 jam itu. Wah, di kaling-kalingan ya gunung. Ya katanya di antara 2 gunung gitu ya. Gimana Pak Fuad, ini terkait pemaafan itu. Saya dulu tuh pernah, tapi ini bukan tafsir juga, cuma mengira-ira saja karena kebodohan saya. Jadi dalam surah Ali Imran 134 itu kan alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saya pikir itu dulu sebagai sebuah tahapan gitu. Jadi saya kalau punya klien itu kalau yang pendendam itu biasanya saya suruh dulu untuk sering-sering berinfak, bersedekah karena semakin jiwa kepemilikan terhadap materi itu tinggi, biasanya orang juga susah untuk memaafkan orang lain. Jadi, terus tahap keduanya wal kadhiminal ghaidh, jadi menahan amarah, baru kayaknya dia akan sampai di posisi yang tertinggi yaitu memaafkan manusia yang lain, karena untuk memaafkan manusia yang lain kan perlu jiwa yang kuat begitu ya. Jadi saya gunakan itu untuk terapi klien yang kira-kira dia punya banyak masalah itu saya pakai rangkaian itu, jadi sering-sering sedekah, kemudian coba tahan amarah baru sampai level itu. Karena kalau tidak itu ya susah betul maafkan, jadi orang masih teringat-ingat dengan kesalahan macam itu. Kira-kira gimana tuh Pak Fuad? Jadi sedekah kepada orang yang menyakiti atau pada sembarang orang? Sedekahnya sama sedekahnya terhadap orang yang menyakiti kita atau kepada siapa saja Pak Fuad, siapa saja dalam situasi lapang ataupun sempit gitu. Jadi kan dia mudah untuk melepas jiwa kepemilikan. Oke. Nah, paling nggak ini menjadi bahan kajian ini. Jadi yang pertama kalau dalam Ali Imran itu ya ayat 134 itu yang pertama memang suruh menafkahkan ya dalam keadaan lapang, yang kedua menafkahkan dalam keadaan sempit, kemudian yang ketiga itu menahan amarah, dan yang keempat memaafkan. Nah, walaupun menurut saya itu ya baik aja ya kalau orang itu mau beramal tapi mungkin menurut saya kurang fokus ya. Jadi maksudnya kalau orang itu merasa tersakiti dan lain-lain itu beramal ya tetap sesuatu hal yang baik karena mungkin tujuannya tadi ya. Tujuannya untuk keterikatan dengan harta itu menjadi atau keadaan diri ya, fokus kepada diri sendiri itu menjadi berkurang. Nah, tapi kalau mengikuti paling nggak ini untuk pembanding bagi Mas Sigit ya, baik para ahli-ahli Barat maupun ahli-ahli Islam itu memang tahapan yang pertama itu memang jadi saya menemukan adanya kesamaan walaupun mungkin penajamannya beda ya. Jadi kesamaan antara terapi-terapi pemaafan dari Barat dan dari Islam. Jadi yang pertama itu biasanya adalah menyadari kalau kita itu sakit hati gitu ya. Sakit hati, kemudian yang kedua memaafkan. Nah, yang ketiga itu biasanya disertai dengan perbuatan baik ya. Yang perbuatan baik itu sebenarnya bisa luas ya, bisa perilaku kita ya, bisa harta kita juga gitu ya. Kalau misalkan
kita itu disakiti oleh tetangga kan mungkin ngasih apa-apa itu kan penting juga ya. Nah, di pendekatan pendidikan Barat juga begitu. Nah, cuma kalau dalam Islam itu ada tahapan di mana itu dianggap sebagai latihan, yang latihannya itu paling nggak ini menurut Ghazali tadi seperti yang saya sebutkan, latihannya itu akan menghasilkan ya memang akhirnya muncul atau tumbuh kasih sayang kita kepada orang yang mengganggu kita itu. Nah, jadi mungkin ada kesamaannya Mas Sigit ya. Jadi ya sama-sama memang ada unsur memberinya, tapi barangkali memberi itu akan lebih kerasa ya, atau sasarannya lebih tepat kalau diberikan kepada orang yang mengganggu kita. Ya, walaupun tentu aja memberi kepada orang lain juga bagus ya. Ya, memberi kepada siapapun kan bagus. Oke, tapi kalau memberi kepada orang yang menyakiti itu nilainya itu akan lebih ya, karena kalau kita itu diberi itu kan senang ya. Kayak menurut saya itu senang itu bukan semata-mata barangnya ya. Jadi tapi kita itu mendapatkan perhatian, dipentingkan ya, dianggap penting gitu. Di, bahasa Jawanya diwongke ya, dianggap orang, diakui eksistensinya, dihargai ya. Jadi barang itu bisa maknanya kan itu. Jadi orang itu merasa mendapatkan penghargaan ya, dihargai oleh sudah bahkan yang menghargai itu orang yang sebenarnya posisinya itu dia rendahkan ya, tapi dia rendahkan, tapi ternyata orang itu malah menghargainya ya. Bisa dibayangkan ya. Saya merendahkan dia, tapi dia menghargai saya. Nah, bagi orang yang apa itu yang pernah menyakiti kan seperti itu. Jadi menurut saya apa itu mungkin apa nilai fungsinya ya, nilai fungsinya itu akan lebih tinggi kalau itu diarahkan kepada orang yang kita yang menyakiti kita itu. Itu Mas Sigit menurut saya nih. Tapi tentu saja beramal untuk semua orang juga bagus. Turun. Oke. Ya, oke. Ini sudah siap-siap jadi Bupati Gunung Kidul ini. Jadi kadus, Pak. Dana berapa miliar sekarang ya? Kadus. Terus kan sekarang undang-undangnya udah disahkan, Pak. 8 tahun. Kepala desa. Tapi kelihatannya siap jadi rektor ini, siapnya ini. Oke. Kang Agus terakhir, silakan kan Kang Agus sebagai penutup. Ya, alhamdulillah Mas Fuad tadi apa namanya, saya melihat Mas Fuad tidak sedang sakit, sedang sehat. Apa namanya, suaranya Amin. gitu ya. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan Mas Fuad. Amin, amin. Amin. Ya Saya Rabbal menyimak Alamin. dari awal sampai akhir, ada beberapa apa namanya inspirasi saya pikir yang bisa kita kembangkan. Pertama, tadi yang disampaikan Mas Santoso ya, memang kadang-kadang kita agak keliru dikit gitu ya, menghargai apa namanya anak yang baik itu sebagai anak yang diam gitu ya, tidak melakukan tindakan-tindakan perlawanan ketika misalnya mendapatkan apa perlakuan yang buruk dari kawannya dan sebagainya kan gitu. Saya pikir itu tidak dimaksudkan oleh Mas Fuad seperti itu. Tadi juga Mas Fuad bilang ya bahwa apa namanya dalam titik tertentu kita juga harus memberikan pelajaran kepada apa orang lain gitu. Jadi memang kita tidak saja harus belajar bagaimana memaafkan, tapi kita juga harus belajar juga berani mengatakan bahwa sesuatu yang benar itu benar kan gitu. Dalam Al-Quran itu disebutkan wal yahsalladzi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khaufu alaihim. Jadi ayat kesana itu wattaqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Jadi kita pun juga harus mengajarkan anak, mengajarkan pada diri kita keberanian untuk apa namanya mengatakan sesuatu secara asertif, gitu ya, membela hak kita bukan hanya pasif menyerah terus kemudian hak-hak kita dirampas oleh orang lain kan kayak gitu. Itu yang pertama, menurut saya ini penting juga karena seringkali salah kaprah. Anak yang baik itu anak yang diam gitu ya, tidak berani ambil risiko, terus kemudian anak yang selalu mengalah kan gitu ya, mengutamakan hak orang lain dibanding hak dirinya. Padahal sajah itu penting, keberanian itu penting. Dan apa namanya ini saya pikir kekurangan kita ya, kekurangan kita. Kalau mengajarkan
kesediaan untuk memaafkan, dalam pengertian tadi menyerahkan hak kita pada orang lain, mungkin agak mudah. Ini yang saja'ah itu yang agak susah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sigit ya. Mas Sigit itu kalau di Sunda itu masjid, Mas Sigit. Mas Sigit itu di Sunda itu musola, langgar. Kalau nggak salah ayat itu kan rangkaiannya dengan itu wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin adwa samawati wa ard uiddat lil muttaqin. Jadi itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan pengertiannya itu adalah imtisalu awamirihi wajinabu nawahihi. Jadi orang bertakwa itu adalah ditandai dengan kemampuan mengendalikan pikiran, perasaan, kemauan gitu ya, bahkan tubuhnya itu menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Kalau Allah memerintahkan Pak Puanhum, maafkanlah mereka gitu. Pak Pu waspahu, maafkan dan berlapang dadalah gitu. Orang bertakwa itu akan mengutamakan kehendak Tuhan dibanding dorongan-dorongan dirinya, pikiran-pikiran dirinya, terus kemudian perasaan-perasaan dirinya. Jadi sebetulnya Mas Sigit, dari mulai alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i itu ada pengendalian kecintaan terhadap dunia kan gitu ya. Wal kadhimina al-ghaidha, juga ada pengendalian terhadap emosi marah. Terus juga awal afina aninasi juga ada pengendalian terhadap mungkin juga rasa dendam gitu ya, perasaan tidak suka, dan pengendalian itu kan mesti ada arahnya. Arahnya adalah dengan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan gitu. Jadi sebetulnya secara benang merah sebetulnya ada. Jadi kalau memaafkan itu memaafkan itu dikaitkan dengan infak juga boleh, karena ada orang tidak memaafkan karena dia merasa dirugikan secara secara dunia kan gitu. Misal nih saya ada teman minta meminjam uang gitu ya, meminjam uang, berjanji dibayar tapi tidak juga kan gitu. Nah, itu kan dengan wa'ampiku bisa jadi menurunkan rasa cinta kita yang terlalu berlebihan ya terhadap harta benda ya. Waminan nasi mayatahidu min dunillahi andada kan gitu. Jadi andada itu kan andada itu bisa jadi harta, bisa jadi perasaan kita, bisa jadi pikiran kita, bisa apapun gitu. Jadi orang yang bisa memaafkan secara tulus itu apabila dia sudah bisa udah melepaskan diri dari kendali apapun kecuali kendali Tuhan gitu. Nah, mungkin itu bisa sedikit menjelaskan terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sigit gitu. Itu mungkin tambahannya Pak Yanwar. Ya mungkin sebagai kata terakhir saya ucapkan terima kasih Mas Fuad, Pak Yanwar, Pak Didik, semuanya, Pak Sumedi, Pak Sigit. Di sini ada juga dari pimpinan API pusat, dari wilayah juga ada Mas Santoso, semuanya hadir pada kesempatan sekarang ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus Mas Fuad, saya berdoa untuk diberikan kesehatan gitu ya. Bisa terus menebar manfaat ilmunya bagi kita semuanya, dan juga bagi kita semuanya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan ya puasa Ramadan ini dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita memiliki ya kalaupun tidak seluruhnya sebagian karakteristik orang yang bertakwa dan kemudian menjadi lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Itu saja mungkin Pak Yanwar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi atau bincang-bincang seperti ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini memang luar biasa. Materi penutup sesi keempat, Pak Fuad memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita, dan closing yang luar biasa dari Kang Agus ya, yang itu menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Fuad dan juga materi-materi sebelumnya. Terima kasih Pak Agus, Pak Fuad, kami mendoakan sehat, dan Amin, amin. kalau kita akan
kembali lagi ketemu di diskusi berikutnya ya Pak Fuad. Dan Pak Fuad Oh, kalau diminta akan selalu setia dengan api. Nah, oke Pak Fuad. Baik Bapak Ibu, banyak hal yang barangkali Bapak Ibu mendapatkan insight-nya atau pemahaman, inspirasinya, saya pikir memang banyak sekali ya. Dan ini di hari yang ke piro Mbak? 10 ya. 21, Oh, memang 21. materi pemaafan menjadi penutup yang luar biasa dan di 10 hari ini kan Allah memerintahkan kita untuk berdoa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah memberikan pemaafan untuk kita semua. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu, Ya. kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih panitia, Ah, terima kasih Pak ini ya. Fuad, Kang Terima kasih, Agus, Pak semuanya. Bu Leni, ya Mbak Teh- Miftah. Teh Ros ternyata ada. Itu teman saya. Raudah